Perkenalkan, saya atas nama Rizky Aulia dengan NIM 21040450203. Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Makassar. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai tahap kegiatan bimbingan atau konseling kelompok yang dilengkapi dengan contohnya. Nah, jadi bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, adapun tahap-tahap bimbingan kelompok yaitu yang pertama adalah tahap pembentukan. Nah, tahap ini merupakan tahap pengenalan, tahap pelibatan diri, atau tahap memasukkan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. Pada tahap ini, pada umumnya, para anggota kelompok memperkenalkan diri, juga mengungkapkan tujuan atau harapan-harapan yang ingin dicapai, baik oleh masing-masing, sebagian, maupun seluruh anggota kelompok. Memberikan penjelasan tentang bimbingan kelompok sehingga masing-masing anggota akan tahu apa arti dari bimbingan kelompok dan mengapa bimbingan kelompok harus dilaksanakan, serta menjelaskan aturan main yang akan diterapkan dalam bimbingan kelompok ini. Jika ada masalah dalam proses pelaksanaannya, mereka akan mengerti bagaimana cara menyelesaikannya. Asas kerahasiaan juga disampaikan kepada seluruh anggota agar orang lain tidak mengetahui permasalahan yang terjadi pada mereka. Nah, contoh dari tahap pembentukan ini yaitu kegiatan yang meliputi yang pertama, pengenalan dan pengungkapan tujuan. Yang kedua, terbangunnya kebersamaan. Yang ketiga, keaktifan pemimpin kelompok. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu tahap peralihan. Tahap kedua merupakan jembatan antara tahap pertama dan ketiga. Ada kalanya jembatan ditempuh dengan amat mudah dan lancar. Artinya para anggota kelompok dapat segera memasuki kegiatan tahap ketiga dengan penuh kemauan dan kesukarelaan. Ada kalanya juga jembatan itu ditempuh dengan susah payah. Artinya para anggota kelompok enggan memasuki tahap kegiatan kelompok yang sebenarnya yaitu tahap ketiga. Dalam keadaan seperti ini, pemimpin kelompok dengan gaya kepemimpinannya yang khas membawa para anggota kelompok meneliti jembatan itu dengan selamat. Nah, contoh dari tahap peralihan ini yaitu yang pertama, suasana kegiatan, yang kedua, suasana ketidakseimbangan, yang ketiga, merupakan jembatan antara tahap 1 dan tahap 2. Tahap ketiga yaitu tahap kegiatan. Tahap ini merupakan inti dari kegiatan kelompok. Maka aspek-aspek yang menjadi isi dan pengiringnya cukup banyak, dan masing-masing aspek tersebut perlu mendapatkan perhatian yang seksama dari pemimpin kelompok. Ada beberapa yang harus dilakukan oleh pemimpin dalam tahap ini, yaitu sebagai pengatur proses kegiatan yang sabar dan terbuka, aktif akan tetapi tidak banyak bicara, dan memberikan dorongan, juga penguatan, serta penuh empati. Contoh dari tahap ini ada berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan, yaitu masing-masing anggota secara bebas mengemukakan masalah atau topik bahasan, menetapkan masalah atau topik yang akan dibahas terlebih dahulu. Anggota membahas masing-masing topik secara mendalam dan tuntas. Kegiatan selingan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan agar dapat terungkapnya masalah atau topik yang dirasakan, dipikirkan, dan dialami oleh anggota kelompok. Selain itu, dapat terbahasnya masalah yang dikemukakan secara mendalam dan tuntas, serta ikut sertanya seluruh kelompok secara aktif dan dinamis dalam pembahasan, baik yang menyangkut unsur tingkah laku, pemikiran,
ataupun perasaan. Tahap keempat atau tahap yang terakhir yaitu tahap pengakhiran. Pada tahap pengakhiran bimbingan kelompok, pokok perhatian utama bukanlah pada beberapa kali kelompok itu harus bertemu, tetapi pada hasil yang telah dicapai oleh kelompok itu. Kegiatan bimbingan kelompok sebelumnya dan hasil-hasil yang dicapai seyogianya mendorong kelompok itu harus melakukan kegiatan sehingga tujuan bersama tercapai secara penuh. Dalam hal ini, kegiatan yang menetapkan sendiri kapan kelompok itu akan berhenti melakukan kegiatan dan kemudian bertemu kembali untuk melakukan kegiatan. Pemimpin kelompok mengemukakan bahwa kegiatan akan segera diakhiri, membahas kegiatan lanjutan. Mengemukakan pesan dan harapan, pemimpin dan anggota kelompok mengemukakan kesan dan hasil-hasil kegiatan. Setelah kegiatan kelompok memasuki pada tahap pengakhiran, kegiatan kelompok hendaknya diputuskan pada pembahasan dan penjelajahan tentang apakah para anggota kelompok mampu menerapkan hal-hal yang mereka pelajari dalam suasana kelompok pada kehidupan nyata mereka sehari-hari. Nah, itulah tadi 4 kegiatan pada tahap bimbingan kelompok. Nah, mungkin sampai dulu di sini video saya. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.